Permainan lompat tali itu permainan yang bisa dimainkan secara individu maupun berkelompok. Kenapa Yusuf? Mas Yusuf kenapa? Oke, Pak, diulangi lagi ya. Yang kita langsung lihat videonya. Oke, kita lihat sekali lagi. Nah, ini videonya. Oh, nggak makin tinggi, Pak. Permainan lompat tali yang dimainkan secara berkelompok. Enggak bergerak itu. Bapak Ibu Guru, Bu Laras dan Bu Ega sebagai pemegang tali dan Pak Adi sebagai pelompat. Harusnya gantian, Pak. Harusnya ya, tapi kan yang guru olahraga Pak Adi, ini Bu Laras sama Bu Ega kebetulan tidak pakai baju olahraga, jadi nggak bisa nih suruh loncat-loncat gitu kok. Nanti roknya sobek. Paham ya anak-anak ya? Sekarang kita masuk ke subtema 4. Anak-anak dibuka halaman 124. 20. Sudah ketemu? Belum. Ayo tolong cariin. 130. 24. 1, 2, 4. Berapa? Berapa? Sama Berapa Pak Adi? 30. 124. Oh, 120. Ya, 124. Sudah? Hafiz sudah ketemu Hafiz? Sudah ketemu, nggak ada talinya. Oh, Ya, sudah. Ada yang belum ketemu? 124. jangan kita itulah Pak. Ada talinya, Pak. 124 apa Adi? Ya, betul. Muter langsung. 24. Oh, 124. Oke, langsung kita bahas ya. Nah, masuk ke subtema 4, masih di tema 6 materinya gerakan melompat dan lompat tali. Nah, tadi di sub 3 ada lompat tali, di subtema 4 kita ada materi lompat tali lagi. Oke. Pak Adi izin dulu ya, Pak Adi akan sampaikan materinya terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu melompat. Melompat adalah gerakan berpindah tempat dengan mendorong tubuh ke atas atau ke depan. Melompat melatih kekuatan dan ketangkasan. Nah, gerakan melompat terdiri dari 3 sikap tubuh, masih sama kayak yang squat jump tadi. Menolak atau mendorong, melayang, dan mendarat. Gerakan melompat termasuk gerak lokomotor, karena gerakannya berpindah tempat. Gampang ya? Gerakan yang berpindah tempat itu gerak lokomotor. Kalau yang tidak berpindah itu namanya gerak non-lokomotor. Kalau yang menggunakan objek seperti melempar bola, menendang bola itu namanya gerak manipulatif. Next. Oke. Nah, ini masih sama kayak yang tadi ya. 3 sikap tubuh. Yang pertama menolak. Nah, itu kayak jongkok kayak yang squat jump tadi. Gerakan melayang itu ketika Pak Adi posisinya habis menolak di atas. Nah, itu kayak apa itu gerakannya? Kayak terbang ya.
Nah, yang gambar ketiga itu posisi ketika mendarat. Tadi masih sama kayak yang squat jump tadi. 3 sikap tubuhnya masih sama. Menolak, melayang, mendarat. Next. Oke, gerakan yang pertama melompat dan mendarat. Langkah-langkahnya, berdirilah dengan kedua kaki sejajar. Tolak atau dorong tubuh ke atas dengan kedua kaki. Saat melayang di udara, tarik kaki ke atas. Mendaratlah dengan kedua kaki. Nah, ini contoh videonya. Lagi. Ada suaranya Bu Yuri. Oke, nah stop. Nah itu ya, itu sikap menolak. Jadi posisinya masih sama seperti jongkok. Bedanya sama squat jump tadi, tangannya. Kalau squat jump karena dia tidak berpindah tempat, maka tangannya di atas kepala, dikaitkan di atas kepala. Karena ini melompat ke depan, tangannya dijulurkan ke depan, yang nanti selanjutnya akan mengayunkan kedua tangan untuk menambah kekuatan agar lompatannya lebih jauh. Stop. Nah, itu posisi ketika melayang. Jadi kalau direkam terus kita pause, nah posisinya kayak gitu, sikap melayangnya di atas. Jadi kedua kakinya tidak menyentuh lantai. Itu namanya sikap melayang. Nah, perhatikan kedua tangan Pak Adi itu di belakang karena untuk mengayun. Gerakan pertama tadi ke depan, ketika melayang diayunkan ke belakang sebagai penambah daya dorong agar lompatannya lebih jauh. Nah, itu sikap ketiga, yaitu posisi mendarat. Kedua tangan Pak Adi masih di depan, posisi kayak posisi awal yang pertama tadi. Oke, next. Oke, gerakan yang kedua yaitu melompat sambil berputar. Langkah-langkahnya, berdiri tegak, arahkan pandangan mata ke depan. Tolak atau dorong tubuh dengan telapak kaki, melompatlah di tempat. Saat melayang di udara, putar tubuh ke kanan. Berputarlah hingga tubuh berbalik arah. Next. Video ini enggak. Oke, jadi gerakan yang kedua ini masih sama, melompat ke depan, tapi nanti ketika melayang tubuhnya diputarkan ke kanan, jadi muter, melompat sambil memutar. Bisa anak-anak lihat di buku halaman 125, itu gerak melompat sambil berputar. Jadi melompat sambil berputar. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan bermain lompat tali. Masih sama talinya, tali skipping, tali pramuka, tali karet gelang. Sama ya ini ya pengertiannya ya. Permainan lompat tali adalah permainan yang bisa dimainkan secara individu maupun berkelompok. Nah, lompat tali individu. Nah, tadi di subtema 3 kita sudah belajar yang berkelompok. Di subtema 4 ini kita belajar yang individu. Berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Kedua tangan memegang ujung tali. Bersiaplah untuk melompat. Kemudian putar tali dan melompatlah. Bedanya yang individu sama yang berkelompok, kalau individu, ujung talinya dipegang sendiri. Tapi kalau yang berkelompok dipegang kedua temannya. Nah, ini contoh gerakannya. Nah, perhatikan kedua tangan Pak Adi memegang ujung karet gelang. Selanjutnya Pak Adi putarkan. Oke. Nah, ini
Masih sama kayak yang subtema 3 tadi. Lompat tali berkelompok dimainkan minimal 3 orang, 2 orang sebagai pemegang tali dan 1 orang sebagai pelompat. Masih sama ya kayak yang tadi. Nah, setinggi mata kaki, setinggi lutut, dan setinggi paha atau pinggang. Oke, boleh diambil. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan? Silakan, boleh di-unmute anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Coba kalau sudah jelas Pak ditanya. Bedanya lompat tali individu sama berkelompok itu apa? Bedanya apa? pegangin 2 orang. Nah, kalau yang individu talinya dipegang sendiri. Paham ya? Jadi kedua tangannya pegang tali langsung diputarkan. Lompatin. Nah, dilompatin. Terus kalau yang berkelompok talinya siapa yang pegang? Temannya 2. Nah, kedua temannya sebagai pemegang. Terus yang lompat siapa? Pak Adi. Ke Pak Adi. Kan tadi di videonya Ya betul. Tadi yang di video yang lompat Pak Adi. Paham ya? Kalau individu dilakukan 1 orang. Kalau berkelompok minimal 3 orang. Paham ya? 3 orang. Paham. Terus coba Pak Adi tanya lagi. Tadi gerakan sekuat jam itu ada berapa sikap tubuh toh? 2. Jadi ada berapa? 100. Ada 3 sikap tubuh. Ingat-ingat. Sikap tubuh. Yang pertama tadi apa? Menolak. Yang kedua apa? Melayang. Mendarat. Kalau yang melompat ada berapa sikap tubuh? Gerakan melompat. Sama ya, 3 ya. Yang pertama apa? Menolak. Yang kedua melayang. Yang ketiga Oke, sudah paham semua ya? Sip, mantap. Sebelumnya ke kamera terus kita Anak-anak, berhubung materinya sudah Pak Adi sampaikan semuanya, silahkan anak-anak habis ini Pak Adi minta jempolnya dilihatkan dulu. Mau Pak Adi screenshot, oke? Yuk, kita foto bersama. Jempolnya mana? Kamu print screen. Jempol. Mau foto Sekali lagi. Sekali lagi. Sekarang 2 jempol. Yang ini. Kayak bebas. boleh kayak bebas. Oh, boleh. Boleh ya, kayak bebas sekali lagi. 1, 2, 3. Yusuf 2. Bisa sama jempol. Anak-anak, nanti setelah Zoom ini Pak Adi akan share penilaian harian tema 6. Silakan anak-anak nanti dikerjakan ya. Oke? Oke. Belum ada tambahan? Oh iya, belum ada tambahan sedikit. Insya Allah mulai pekan depan kita sudah PTS ya, penilaian tengah semester. Nah, silakan disiapkan. Tidak hanya materi dan bahasa Inggris, materi lain juga silakan disiapkan. Untuk buku-buku yang masih di sekolah bisa diambil ya Nasoli, biar nanti kalian bisa belajar pakai buku. Siap, Mas.
Tidak ada pertanyaan, Pertanyaan, Kak Solih? Tidak. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, Kak Tidak. Solih. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa Habis ini ada PK. Silahkan Silahkan habis ini makan, habis ini minum, habis ini ngapain aja. Tetap jaga kesehatan di rumah aja. Mainnya Mainnya nggak usah jauh-jauh. Ya, Ya, karena dibelaras dan Pak Adi. Selamat Attention. Kita Kita tutup tutup dengan dengan berdoa. berdoa. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahu wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Allahumma arinal haqqa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Mas Sayan. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Dadah. Boleh. Silahkan